Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Semangat pagi semuanya. Seperti biasa di setiap hari Rabu pagi jam 9 sampai dengan jam 10 bertemu kembali dengan saya Dr. Agus Joko Suwanto dalam acara Secangkir Kopi Hangat. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, untuk mulai tahun 2023 ini ada yang berbeda, adalah sebelumnya Secangkir Kopi Hangat tayang setiap hari Rabu, ya, setiap minggu, setiap hari Rabu. Untuk mulai tahun 2023 nanti kita tayang sebulan 2 kali, ya, di minggu pertama dan minggu ketiga, ya, karena memang ya kesibukan juga nih, capek juga, ya, setiap jadi sebulan 2 kali, ya, sebelumnya seminggu sekali, dokter. Ya, ada memang seminggu sekali dan sekarang kita seminggu 2 kali, ya, karena memang banyak hal. Dan nanti ada tayangan juga yang baru-baru, nanti tunggu tanggal mainnya. Dan juga seperti biasa di setiap hari Rabu pagi kita membahas terkait masalah penyakit autoimun dengan sistem imun tubuh manusia. Dan tidak lupa tetap kita menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Sebelumnya kita sapa dulu nih dari ini mana Alergi Imunologi Interi Solo nih. Selamat pagi semuanya, ya. Dari Facebook maupun Instagram Alergi Imunologi Interi Solo. Para penyintas autoimun, selamat pagi semuanya. Tetap semangat, berbahagialah dari stres. Hindari semoga tidak flare, ya. Dan akhir-akhir ini cuaca sangat-sangat tidak mendukung, ini dari pagi sampai pagi itu hujan terus, ya. Hujan deras, rintik-rintik, hujan lagi, seperti itu terus. Ya, jadi banyak penyakit. Dan juga Sobat Muardi nih. Dari Facebook, YouTube maupun Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi. Selamat pagi semuanya. Tetap jaga kesehatan, ya. Jaga protokol semuanya, kesehatan tetap, ya. Vaksinasi booster, ya, bagi yang masih berkesempatan silakan untuk memanfaatkan kesempatan, ya, yang masih ada untuk yang vaksinasi booster COVID-19. Walaupun sampai sekarang sih di Tenggarai memang kasusnya juga sudah banyak sekali berkurang, tetapi kita harus tetap waspada, ya. Tetap jaga protokol kesehatan, dan juga ini cuaca juga tidak mendukung di luar sana. Hujan terus, ya. Dan pada pagi hari ini kita akan menghadirkan nih sebelah saya ini narasumber kita di kesempatan acara Secangkir Kopi Hangat, ya, di pagi hari ini. Karena kita akan membahas suatu kondisi penyakit autoimun yang mana berhubungan dengan bagian endokrin. Nah, endokrin berarti ini narasumbernya juga dari bagian endokrin nih. Spesialis penyakit dalam tapi bagian konsultannya endokrin, ya. Endokrin apa itu sih? Apa sih? Nanti tanya aja nih, mumpung ada beliau, tanya sebenarnya endokrin apa sih, Dok, gitu, ya. Dan tidak terlepas nanti bisa Sobat Muardi dan penyintas autoimun silakan mengajukan pertanyaan, saran, ya, usulan, kritik, silakan, ya, di acara Secangkir Kopi Hangat ini. Dan topik pada pagi hari ini sangat-sangat menarik sekali sebenarnya, terkait masalah jamur. Ya, jamur apa ini? Jamur payung atau jamur tiram? Tadi saya tanya dokter ini, ya, dan narasumber, ada jamur apa ini di sini, ya, dan hubungannya dengan penyakit autoimun di kelenjar gondok, ya, ada Hashimoto, ya. Dan narasumber kita pada hari ini adalah Dr. Evania. Panjangannya agak susah, jadi saya ngomongnya Dr. Evania aja lah. Muzizilawati, ya, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik. Iya, daripada salah nanti. Suruh bancai, ya, Dok. Dr. Evania. Selamat pagi, Dok. Sehat-sehat, ya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ini nanti biar Dr. Eva sendiri yang menyampaikan nama lengkap endokrin itu apa. Jadi seperti itu. Bisa disapa dulu, Dok, nih, disapa dulu, ya. Terima kasih Dr. Agus Joko. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyintas autoimun, ya, ya, di acaranya Dr. Agus Joko ini sebagai host yang luar biasa di Secangkir. Ya, pemalu pendiam. Belum ini senior saya yang luar biasa dan tetap eksis sampai saat ini dan awet muda. Jadi nggak mau dibilang tua kalau bilang, ya. 39. Oke. Kebetulan saya memang di bidang endokrin, Dok. Jadi teman-teman penyintas autoimun, jadi endokrin itu memang penyakit dalam sebagiannya yang berkecimpung di bagian hormon terutama, dan juga beberapa kelainan yang berhubungan dengan satu sistem tubuh, metabolisme, yang nantinya salah satunya adalah diabetes. Nah, untuk yang pagi hari ini, kenapa saya join dengan Dr. Agus Joko ini mesti ada kaitannya dan bersinggungan dengan Dr. Agus Joko, di mana bidang beliau adalah tentang autoimun.
Jadi makanya ini menarik sekali ya dok, judulnya kok bisa perjamuran ini kok yang sekarang lagi ngetren jamur crispy dok. Ya iya, jamur crispy sekarang jamur. Jamur crispy ini banyak sekali tren, tapi kenapa diangkat sebagai topik yang cukup menarik untuk pagi ini kita bicarakan. Dan kebetulan jamurnya bukan jamur tiram atau jamur sampinyon yang mahal dan enak itu dok. Oh iya? Sampinyon itu wah gurih sekali dan kalau dimasak dengan mentega enak sekali. Apa jamur telinga, jamur kuping itu? Ya, jadi kalau ini kita bicara jamurnya ada di kaki ya dok terutama. Tapi sebenarnya infeksi jamur ini bisa di mana-mana ya dok. Iya. Cuman salah satunya yang kenapa ini di kaki ini harus kita perhatikan karena biasanya jarang orang melihat kaki sebagai mahkota. Biasanya melihatnya yang atas ya dok. Yeah. Kalau jamur ada di kulit atas itu kelihatan jelas dan biasanya langsung dirawat. Tapi kalau kaki ini sering tidak diperhatikan sehingga ternyata menjadi sangat berat dan berlanjut pada satu tanda salah satu penyakit autoimun yang lain. Jadi mungkin itu ya dok pengantarnya bahwa memang ini kita memang untuk topik ini sangat berhubungan sekali dengan Dokter Agus Joko karena memang kami biasanya juga join dengan beliau di mana memang kasus salah satunya adalah organ di tiroid ini. Tiroid itu satu organ yang ada di leher kita di bagian depan, tengah, menempel pada trakea atau jalan nafas kita yang atas yang ternyata juga salah satunya bisa disebabkan oleh autoimun. Dan itu salah satunya di bidang Dokter Agus Joko. Iya, betul sekali. Ini sebelumnya melangkah sana. Ini saya belum mengenalkan Dr. Eva ini, beliau seorang spesialis dalam konsultan endokrin metabolik ya, disease ya. Jadi di rumah sakit Dr. Muardi ya dok. Dan ini beliau itu sebenarnya memang sangat mahir memasak ya, memasak itu juga pintar terus ada ya. Ini. Itu makanya nanti minta dikirimi jamur tiram. Itu tadi hubungannya ada dengan jamur karena kita masalah perjamuran ini jadi kan beliau itu pintar sekali memasak ditanya kan. Sebelum ke sana dok, ini kegiatannya apa nih hari-hari ini? Ya seperti halnya yang lain ya dok, kita pagi sampai jam kerja kita ada di Rumah Sakit Muardi dengan layanan yang tentunya ada di poliklinik dan rawat inap, kemudian juga setelah itu warungnya, ya ada sedikit warung yang harus dikelola dok. Ini warungnya beda loh, ini bukan penjual jamur tiram loh ini, jamur kuping loh, beda loh. Habis ini saya bisnis jamur tiram. Iya nih harusnya nih. Nah, dok, ini memang tetap apapun tetap harus kita jaga kesehatan dok ya, seperti itu. Dan beliau ini memang jaga salah satu di staf penyakit dalam yang sangat bagus sekali, sangat hebat sekali ya. Bisa nanti untuk yang para wanita ya, silahkan tanya Dokter Eva bagaimana cara menjaga tubuhnya biar tetap langsing. Beliau ini tetap langsing sejak dulu ya, sejak kecil dulu. Langsing atau langsung dok? Langsing. Ya dulu pernah langsung jadi langsing lagi nih sekarang. Dok, ini kan kita bahas ini ya, dan Sobat Mati dan penyintas autoimun sekalian, hari ini kita bahas sebuah topik yang sangat luar biasa, yang sangat menarik. Tadi sudah sampaikan Dokter Eva di depan ya dok ya. Salah satunya adalah, ini kita harus kewaspadaan terhadap infeksi jamur ya di kaki ya. Apakah berhubungan dengan tadi penyakit tiroid atau gondok ya. Kalau orang istilahnya kan taunya, oh di depannya leher ini kan ada yang, kalau laki-laki kan ada namanya jakun itu kan. Nah, terus ya di sebelah bawahnya kan nanti ada kelenjar gondok tiroid. Normalnya sih tidak teraba lah. Ini nanti kita tanya Dokter Eva ya, bagaimana sih sebenarnya Hashimoto itu apa sih sebenarnya kan gitu. Dan mungkin ini melanjutkan lagi dari tadi Dokter Eva sudah menyampaikan, mungkin bisa menyampaikan terkait masalah infeksi di jamur skelumit dan juga Hashimoto itu apa dok? Jadikan gitu kan bingung saya juga, Hashimoto beda dengan moto apa enggak? Micin gitu. Dan mestinya ini nama seseorang ya? Iya, nama seseorang ini ya, biasanya. Jadi kalau kita bicara dulu, mungkin kita bicara yang Hashimoto dulu ya dok? Kalau infeksi jamur nanti setelah ini. Jadi topik utama kita ini kan mau bicara tentang autoimun tiroiditis Hashimoto. Jadi tiroiditis Hashimoto ini adalah definisinya adalah satu penyakit autoimun di organ target yang spesifik, yaitu organnya adalah tiroid atau gondok tadi yang disampaikan Dokter Agus Joko, yang dia ternyata bisa menyebabkan satu manifestasi yang gangguannya sifatnya fungsional hormon tersebut maupun gangguan sifatnya anatomi struktural. Jadi artinya fungsional hormonnya, di mana tiroid ini kan organ endokrin yang menghasilkan hormon. Ada istilah endokrin sama eksokrin dok. Jadi endokrin itu menghasilkan hormon, kalau eksokrin itu menghasilkan enzim dan butuh saluran. Nah ini berbeda. Kalau endokrin ini hormon. Nah hormon tiroid ini
adalah satu hormon yang ternyata ada 11 fungsi yang dia juga melibatkan organ yang lain. Salah satunya adalah jantung. Sehingga memang gondok ini tidak boleh kita sepelekan. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa autoimun tiroid ini atau autoimun yang terjadi, autoimun itu kan mungkin sudah banyak dijelaskan Dr. Agus Joko, di mana satu proses di mana terjadi ada pengenalan antara kawan dan lawan yang konslet ya dok. Jadi harusnya antigen atau ibaratnya satu infeksi atau yang itu sebenarnya satu yang jahat itu harusnya dilawan oleh tubuh, oleh antibodi kita, tapi ternyata justru malah dijadikan kawan. Nah, ini kebetulan terjadinya di organ spesifiknya adalah tiroid, sehingga menyebabkan satu autoimun tiroid yang kita sebut untuk fungsional yang hipotiroid atau penurunan fungsional tiroidnya kita sebut sebagai tiroiditis Hashimoto. Karena ada yang lain dok selain Hashimoto ini. Jadi autoimun tiroid ini ada dua, yang satu pada kondisi fungsionalnya itu tersupresi atau tertekan, kita sebut sebagai Hashimoto, dan yang satu ini malah justru karena proses autoimun ini malah justru bukan tersupresi tapi terstimulasi, jadi hipersekresi menjadi banyak yang kita sebut sebagai Graves' disease. Jadi ada dua. Nah, kebetulan kita bicaranya yang Hashimoto pada pagi hari ini, sehingga tadi sudah kita jelaskan satu proses autoimun ini atau kesalahan pengenalan atau kerusakan yang terjadi pengenalan antigen dan antibodi ini di organ tiroid ini yang lama-lama juga akan merusak. Itu tadi bisa disertai tanda fungsionalnya yang disebut dengan hipotiroid karena secara fungsionalnya turun. Nah, tanda-tandanya ini tentunya juga sangat spesifik yang kadang-kadang beberapa orang tidak memperhatikan ini dok. Satu contoh tanda hipotiroid adalah yang biasa berkeringat ini kok sulit berkeringat. Jadi misalnya nih habis olahraga, mungkin teman-teman penyintas autoimun ini bisa coba. Kalau saya olahraga, harusnya itu sebelum olahraga kita cek nadinya. Nadinya berapa nih? Misalnya 80. Kemudian setelah itu melakukan olahraga minimal mungkin 15 sampai 20 menit, idealnya 30 sampai 45 menit. Harusnya ini ada kontraksi jantung yang harusnya meningkat. Dari 80 harusnya naiklah, minimal itu 10%-nya. Tapi enggak, kok malah turun. Jadi bukan 80, tapi kok jadi 60, kemudian atau 70. Ditambah lagi tandanya salah satunya adalah harusnya kita ketika exercise, apalagi pas udaranya panas ya dok, misalnya di Manahan kita berkeringat, untuk hipotiroid atau Hashimoto ini biasanya justru tidak bisa berkeringat dengan banyak. Nah, itu salah satu tandanya. Selain tadi, denyut nadi saya kok menjadi lambat atau kontraktilitas jantungnya lambat karena sinyalnya stimulasi dari hormon tiroid ini tersupresi atau jadi tertekan sehingga sangat rendah, tidak bisa mendorong kelistrikan dari jantung bekerja dengan baik. Kemudian tanda yang lain adalah biasanya pasiennya akan cenderung makannya biasa-biasa aja, tapi kenapa berat badan saya semakin bertambah, jadi gemuk. Nah, kalau sudah gemuk, impact-nya adalah biasanya profil kolesterol, lemaknya juga otomatis akan tinggi. Keluhannya apa? Nyeri sendi dan sebagainya akan terjadi. Kemudian khas lagi lain yang ini membedakan dengan yang Graves' disease yang hipertiroid adalah kalau yang Graves' disease atau yang hiperstimulasi tiroid tadi diare, kalau hipotiroid ini malah konstipasi dok. Jadi biasanya susah BAB ya? Ya, konstipasi itu sulit BAB. Jadi kok biasanya rutin loh, ini kok enggak, udah makan buah banyak, sayur juga sudah banyak, tapi ternyata kok tetap aja nih nggak bisa keluar. Dan ketika keluar pun kadang-kadang bukan yang keras, tetapi tetap konsistensinya juga baik. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Kemudian juga sering capek, ngantuk, karena stimulasinya tersupresi rendah, sehingga akan menyebabkan mengganggu aktivitas harian pada pasien dengan hipotiroid, dan terutama yang Hashimoto ini dok. Nah, itu kalau fungsionalnya dok. Nah, kemudian fungsional ini mestinya dengan tanda-tanda ini. Nah, kenapa kok dihubungkan dengan infeksi jamur tandanya? Jadi infeksi jamur itu adalah satu infeksi yang menyerang, jenisnya adalah jamur yang bisa terjadi di mana saja, bukan hanya di kuku. Jadi di kulit, mukosa dan kuku itu bisa. Nah, tandanya bentuknya apa? Biasanya kuku ini pertamanya adalah menebal ya dok. Jadi biasanya kukunya menjadi menebal, kemudian kasar, kemudian ditambah ada perubahan warna dari kuku-kukunya. Jadi hati-hati, ditambah lagi mungkin terjadi gatal ya dok, yang ini menyebabkan kadang-kadang nggak nyaman. Kok biasanya kan
kalau pedikur manikur, kalau mbak-mbak atau ibu-ibu ini dicat dengan warna-warni, kok biasanya kuku saya bagus, ini kok jadi berubah jadi kusam-kusam dan sebagainya. Ada garis-garis putih, nah itu hati-hati. Salah satunya adalah infeksi jamur. Dan jamur ini satu infeksi yang paling mudah ya dok, pada kondisi autoimun ya dok. Jadi mudah muncul. paling mudah muncul ketika benteng pertahanan kita itu down. Jadi bentengnya itu titik lemahnya roboh, jamur ini yang pertama kali akan menyerang. Sehingga hati-hati kalau sudah ada infeksi jamur yang berat. Kemungkinannya sih tidak hanya Hashimoto ya dok. Jadi banyak hal, salah satunya di bagian kami ada penyakit diabetes yang itu sering terjadi untuk infeksi jamur di kaki, yang tentunya ini juga harus diperhatikan. Tetapi di pagi hari ini kita juga menekankan bahwa salah satunya kalau ada jamur di kaki atau infeksi jamur di kaki dengan karakteristik yang sudah kami sampaikan tadi, salah satunya nggak boleh lupa ini organ yang di leher kita yang kayak kupu-kupu dok, di leher nempel kayak kupu-kupu ini, karena ada kanan dan kiri ini juga harus di screening untuk dilihat. Terus kenapa kok kadang-kadang ada yang membesar dan ada yang tetap tidak nampak dok? Jadi Hashimoto ini tidak selalu dengan penampakan yang terus tiroidnya membesar di bagian depannya. Ada juga yang nggak membesar. Jadi memang tergantung seberapa berat autoimun ini menyerang organ tiroid ini. Apakah dia menyerang secara fungsional dari sel-sel folikel tiroid yang penghasil dari hormon ini, atau dia menyebabkan merusaknya sampai terlalu lama sehingga menyebabkan anatomi struktural epitel-epitelnya juga rusak sehingga akan membesar atau hipertrofi, membentuk kantung-kantung yang kadang-kadang terus loh kok jadi besar dan sebagainya. Jadi itu dok mungkin sebagai pengantar awalnya. Iya nih, jadi mungkin Sobat Mardi dan penyintas jelas atau tambah bingung kurang tahu nih. Jadi, mungkin agak tambah bingung karena memang ini ya memang agak sulit ya. Yang jelaskan di leher kita kan ada tadi disampaikan Dokter Eva ada kayak kupu-kupu ya, kayak kupu-kupu. Tapi itu diraba sih nggak teraba sebenarnya, kalau orang normal sulit ya. Normal ya. Normal ya. Jadi itu kalau dilihat memang kayak kupu-kupu. Untuk yang penyintas lupus mungkin ya paham sekali, biasanya kupu-kupu saya di sini dok, di pipi, ya, nggak di situ, tapi di pipi, merah. Itu yang lupus ya dok. Itu ya, jadi Sobat Mardi dan penyintas autoimun sekalian silakan nanti mengajukan pertanyaannya. Jadi terkait materi masalah ada kelenjar gondok ya tiroid yang mana kalau ini saya ulang lagi bahwasanya yang untuk Hashimoto ini adalah hormon gondoknya itu kan ada hormon tadi disampaikan Dokter Eva di depan bahwasanya kelenjar endokrin gondok itu menghasilkan hormon. Nah ini hormonnya kurang, ya kurang hormon. Jadi kalau kurang hormon itu tadi disampaikan Dokter Eva berkebalikan dengan yang kelebihan hormon dok ya, kelebihan hormon yang atau dari Graves disease tadi, penyakit Graves ya, itu memang kelebihan. Kalau yang kurang hormon ya itu, setahu saya letih, lesu, lemah, berat badan jadi gemuk. Padahal dok makan saya tuh sedikit tapi kenapa gemuk ya, hati-hati itu ya dok ya. Jadi daging cepat. Jadi daging cepat. Ibaratnya minum air putih aja udah jadi gemuk nih, ya kan dok? Enggak juga kalau itu berlebihan. Wah, maksudnya minum air putih tapi ngemilnya banyak. Nah itu dok, kayaknya plus-plusnya banyak. Jadi apa gemuk? Dok ini untuk yang masalah tadi ini infeksi jamur ya, tadi ada yang tanya. Jadi tentang masalah infeksi jamur ini untuk yang Hashimoto ini sebentar, untuk yang prevalensi atau Dokter Eva ini selama praktik banyak enggak di sini? Jadi kalau di referensi itu dok, biasanya pada usia 45 sampai 55 tahun paling banyak. Tetapi dia juga bisa terjadi pada usia muda, artinya lebih muda dari usia itu juga bisa terjadi. Lebih sering pada wanita dibandingkan laki-laki, di jurnal itu perbandingannya 4:1, lebih banyak pada wanita. Karena memang berhubungan dengan hormon ya dok. Pada wanita itu kita punya dua hormon, ada estrogen dan progesteron. Yang satu laki-laki itu kebetulan jadi lebih yang merasa kaum Hawa ini loh 2 lawan 1 dia. Iya sebenarnya lebih kuat wanita. Lebih kuat wanita sebenarnya. Cuman ini juga yang akhirnya kedua hormon pada wanita ini bisa menjadi proteksi yang dari beberapa teori secara biomolekuler ya dok, wanita itu proteksinya sebenarnya lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang hanya punya testosteron saja. Salah satunya pada infeksi, tapi juga pada kondisi tertentu yang faktornya itu dikatakan 70% faktor genetik ya dok. Jadi autoimun itu adalah faktor genetik dan 30%-nya adalah faktor lingkungan dengan penyebab yang sangat banyak.
dan tidak bisa dispesifikkan pada satu penyebab saja. Nah, itulah autoimun ya dok, termasuk Hashimoto ini. Dan yang menarik dok, ini yang mungkin teman penyintas autoimun juga harus tahu bahwa Hashimoto ini atau tiroidis Hashimoto ini dia sering bergandengan atau bersamaan dengan autoimun yang lain yang spesifik. Jadi sering kita temukan itu yang paling sering kalau Hashimoto ini yang kami dapatkan biasanya gandengnya kalau kasusnya juga sama-sama bidang endokrin adalah dengan diabetes tipe 1 dok. Diabetes tipe 1 itu diabetes atau kencing manis yang biasanya pada usia anak-anak atau usia muda. Nah itu biasanya berhubungan dengan istilahnya autoimun yang lebih dari satu organ yang kita sebut polyglandular autoimmune syndrome ya dok. Nah itu tentunya juga menjadi perhatian teman-teman penyintas autoimun yang memang saat ini sudah diketahui dengan autoimun, mungkin yang lupus atau yang apa, salah satunya juga nggak boleh lupa untuk screening terkait tiroid. Nah tiroid ini, tapi dokter Agus Joko bilang, memang nggak teraba, tetapi pada kondisi tertentu kita bisa meraba sendiri. Jadi deteksi dininya gampang kok dok. Jadi pakai cermin, modalnya cuma cermin, jadi nggak usah ke salon atau kemana. Ke cermin malah nanti lihat wajah saya, yang dilihat bukan tenggorokan tapi lihat wajahnya ada apanya nih. Salah satunya nggak boleh lupa lihat leher dok. Ya, leher. Nah, leher itu terlihat dari cermin, apakah memang ada sesuatu yang berbeda, jadi menonjol, yang biasanya enggak kok ini. Kalau laki-laki kan memang butuh satu ya dok, perhatian yang lebih karena laki-laki mesti menonjol karena ada jakun yang di depan ini. Cuman biasanya di bawahnya dia, kalau memang itu tiroid yang membesar, biasanya akan nampak di situ. Nah, begitu Anda melihat kok ada yang berbeda, ada sesuatu penampilan dari bagian depan dari leher yang kok semakin membesar, salah satunya cukup dengan 2 atau 3 jari ditempelkan di tempat yang nampak membesar, kemudian diminta untuk menelan. Jadi Anda cukup menelan di depan cermin, kemudian benjolan ini kira-kira ngikuti dengan gerakan menelan ataukah tidak. Kalau itu mengikuti gerakan menelan, berarti bisa dipastikan yang besar itu adalah organ yang kita sebut dengan gondok tadi. Begitu. Gampang itu kan, mudah sekali ini ya. Modal cermin, kan saya kira semua bawa cermin kemana-mana, apalagi perempuan bawa cermin mesti kemana-mana bawa cermin tuh. Ukuran kecil sampai besar. Nah, yang permasalahan seringnya adalah bawa cermin ukuran kecil hanya untuk lihat wajah saja, lihat ini. Jarang lihat gini kan. Gitu ya sobat Mardian penyintas autoimun sekalian. Jadi ini terkait menarik sekali. Jadi memang lebih banyak di wanita ya. Tadi sudah sampaikan, dan ini sebelum kita jawab pertanyaan ini udah mulai banyak. Dok, ini gini dok. Kalau misalnya tadi udah keluhannya seperti itu ya. Terus misalnya gini, dok, tadi mungkin bisa diulang lagi mungkin yang terutama penyintas autoimun ya. Jadi satu orang jarang hanya satu autoimun, minimal 2, 3 atau lebih ya. Dok, saat kapan saya harus cek untuk gondoknya? Itu nomor satu, penjar tiroid tadi. Yang kedua kali, kalau dok, kalau misalnya nggak diobati terus nanti efeknya apa sih kan gitu? Gimana? Ya, oke dok. Jadi tentunya kita melakukan screening ini, tentunya fase awal adalah screening dengan tadi ya dok, gangguan strukturnya yang berubah tadi. Dengan setiap hari kalau make up, ya jangan lupa untuk leher lah. Ketika Anda memang penyintas autoimun, jadi leher dilihat. Kemudian yang berikutnya juga tadi tanda-tanda klinisnya tadi yang saya sebutkan. Ada nggak tanda-tanda ke arah hipotiroid atau hipertiroid ya dok? Kalau kita bicara ini Hashimoto, berarti hipotiroid seperti yang disampaikan kami tadi. Jadi artinya kok saya gampang capek. Memang ini akan overlap dengan autoimun yang lain ya dok, tanda-tanda klinisnya. Nggak begitu khas, tapi yang menjadi spesifik salah satunya memang perubahannya biasanya nggak kuat dengan udara dingin dok. Tadi belum saya sebutkan, nggak bisa berkeringat banyak, nggak kuat dengan udara dingin, kemudian berat badan kok naik terus, kemudian sulit buang air besar atau irama buang air besarnya jadi tidak teratur, kemudian kok tadi olahraga saya bukannya nadinya naik, kok malah jadi turun terus ya. Nah ini juga harus hati-hati. Dan sebenarnya ini satu hal yang sederhana ya dok, yang bisa kita pahami apakah memang penyintas autoimun ataupun siapapun itu mengalami gejala seperti ini. Nah, tahap berikutnya apa? Ketika ada gejala-gejala itu, mestinya melakukan konsultasi ke dokter ya dok, untuk mencoba di screening dengan pemeriksaan penunjang laboratorium. Jadi pemeriksaan penunjang laboratoriumnya tentunya pemeriksaan penunjang untuk memastikan ini hormon tiroidnya benar tersupresi atau tertekan ataukah tidak, atau justru malah berlebihan.
Jadi kalau Hashimoto ini atau hipotiroid Hashimoto ini ada 2 pemeriksaan. Jadi sebenarnya ada 3 yang fase awal, screening awal. Tapi bisa saja diperiksa hanya cukup dengan awal ada TSHS-nya, karena pemeriksaannya mahal, Dok. Jadi total kalau periksa minimal itu 300-400 ribu. Jadi memang cukup mahal kalau pemeriksaan hormon ini, tetapi bisa masuk di layanan BPJS ya, Dok. Oh, BPJS ada ya. Jadi teman penyintas tidak perlu khawatir kalau Anda memang punya asuransi BPJS. Jadi TSHS-nya ini biasanya adalah justru malah meningkat. Karena apa? Feedback mekanisme yang terjadi atau kompensasi yang otak dikarenakan hormon tiroidnya yang digondok ini atau free T4 dan T3-nya. Jadi ada 2 yang di sini, Dok. Hormon aktifnya itu adalah namanya triiodotironin, jadi ada T3 dan tetraiodothironin T4. Nggak usah dihafalkan karena nggak keluar ujian. Iya, ada 2. Nggak keluar ujian. Ada 2 ini yang teman-teman penyintas autoimun harus paham dan Sobat Muardi ya. Jadi 2 ini kalau hipotiroid itu tersupresi, jadi rendah banget. Nah, karena ini rendah dan masalahnya itu adalah di gondoknya, sehingga ini akan minta tolong kepada otak kita yang namanya hipofise untuk minta bantuan. Ini saya nggak punya bahan bakunya, tolong dong dikasih bahan bakunya. Sehingga kompensasi yang terjadi selama itu masalahnya adalah primer karena tiroidnya adalah akan menghasilkan bahan baku namanya TSHS-nya ini akan meningkat. Jadi itu kalau normal, Dok. Karena ada yang tidak normal, Dokter Agus. Di sininya tersupresi, tertekan, rendah, otaknya nggak mau tahu. Saya nggak mau tahu, orang saya juga sakit. Nah, itu biasanya bukan karena tiroid, tapi ada masalah dengan otak. Nah, kalau yang Hashimoto ini, kompensasi itu masih terjadi. Jadi, FT4 dan FT3-nya, hormon yang di tiroid ini tersupresi, tertekan, rendah tadi. Kalau diperiksa hormonnya, nah TSHS-nya dia meningkat. Nah, itu pertanda bahwa memang terjadi yang namanya hipotiroid. Nah, yang spesifik lagi untuk autoimun tiroid ini, Dok, untuk yang Hashimoto ini ada namanya TPO, anti-TPO, antibody. Jadi auto antibody tiroid. Jadi anti-TPO, tiroperoksidase. Oksidase ini adalah satu antibody yang khusus, yang spesifik memang dia pada organ tiroid. Kalau titernya memang itu tinggi, nah berarti memang benar ini Hashimoto. Jadi memang tidak terus tiap bulan karena ini pemeriksaan mahal. TPO mahal juga ini, lebih mahal ini TPO. Dipastikan juga bahwa ada tanda klinisnya. Anda sadari Anda periksa secara mandiri ada perbedaan yang mengarah pada satu gangguan gondok atau tidak, sehingga dilanjut dengan nanti konsultasi untuk pemeriksaan lanjutan penunjang tadi. Jadi itu yang mungkin harus kita lakukan, Dok. Jadi memang memang kita harus diminta untuk lebih Dok, sering-sering untuk bisa memperhatikan alarm yang diberikan oleh tubuh kita, sehingga apakah alarm itu bermakna pada satu kondisi yang butuh perhatian khusus, ataukah mungkin nggak apa-apa, karena tanggal tua aja sehingga kantongnya agak tipis jadi ada keluhan stres, pusing. keluhannya pusing, lemes. Ternyata lihat tanggalnya tanggal tua. Tanggal tua ini, Dok, ya. Jadi gitu ya. Sobat Muardi penyintas autoimun sekalian, silakan bergabung ya, silakan ada pertanyaan, sudah mulai banyak pertanyaan. Dan ini mulai mana nih suaranya dari Aceh Medan ya, Riau, mana Kalimantan ya, Bali, Lombok, Papua, nih Sumbawa, Sulawesi suaranya, dan Singapura ya, Malaysia. Silahkan bergabung, nanti silahkan masukkan pertanyaan. Dan ini Dr. Eva sebelum melanjutkan, ini sudah ada beberapa pertanyaan, dan dari pertama adalah ini dari Gia Suraya ini 88 ya. Ini infeksi jamur pada kuku itu seperti apa ciri-ciri yang tampak, Dok? Infeksi jamur, Dok, ini tadi sudah sampaikan, mungkin perlu diulang lagi, Dok. Ya, jadi mestinya kita tahu dulu yang normal ya, Dok. Ya, kalau normal kan kukunya mesti berwarna kemerahan tapi tidak merah sekali, artinya pada kondisi yang normal ya, tidak ada anemia atau kurang darah, kan warnanya mesti khas ya, Dok, merahnya bukan merah darah tapi merah yang tipis ya. Kemudian permukaannya juga halus mestinya kalau kuku yang normal. Kemudian tidak ada satu luka atau satu ibaratnya penampakan yang menyebabkan kondisi klinis nyeri pada kuku kita. Itu berarti pada kondisi yang normal. Nah, kalau infeksi jamur ini tadi karena dia itu masuk ke dalam kuku sehingga dia akan membuat satu kerusakan yang fase awal itu biasanya
ada putih-putih dok, garis putih-putih di dalam kuku, biasanya di bagian depan itu hati-hati, itu biasanya sudah mulai ada satu infeksi jamur yang ringan. Jadi belum sampai yang berat, karena yang ringan baru garis putih-putih. Kalau yang sedang mulai timbul lagi, kalau kuku itu mulai kok kasar atau timbul permukaan yang tidak halus lagi di bagian luar dari kuku-kuku kita. Kemudian meningkat lanjut lagi kalau nggak diobatin, tidak diperhatikan, tidak dirawat kaki dengan baik kebersihannya, nambah lagi jadi menebal. Jadi sudah kasar, udah gitu permukaannya nggak halus lagi, kemudian keras dan menebal. Biasanya sampai potongan kuku nggak bisa motong dok. Kalau kami punya poli kaki dok, untuk pedikur, manikur, pasien-pasien ada alat pemotong khusus ya? Oh, itu pakai kayak tang gitu dok. Tapi tang khusus loh dok, bukan tang tukang itu. Wah, nanti malah nanti lepas kukunya nanti. Ya, jadi ada alat khusus yang kita pakai dan biasanya kami mengedukasikan pasien-pasien ada infeksi jamur itu jangan pakai potongan kuku yang di rumah, yang dibeli di luar itu. Kenapa? Karena risikonya biasanya dipaksa, potensial nanti justru akan kukunya terangkat dan biasanya malah menyebabkan rusak bentuk kukunya akan semakin rusak, sehingga ada alat khusus yang bisa dilakukan, salah satunya manikur pedikur, bisa itu di poli kaki penyakit dalam arti kita punya dok yang bisa dilakukan di sini, atau mungkin pedikur manikur di salon itu juga biasanya sudah ada. Dan tentunya ini diikuti dengan biasanya pinggir-pinggir kukunya juga biasanya mulai bengkak dok. Kalau yang berat kan biasanya mulai ada kemerahan, agak menonjol. Nah ini tentunya butuh perawatan, satu kebersihannya, yang kedua mestinya obat-obatan jamur topikal yang dioles, kemudian yang direndam, yang tujuannya adalah jangan sampai ini menjadi lebih berat. Kalau ternyata juga ditemukan infeksi jamur di tempat lain, mungkin diperlukan obat-obatan jamur yang harus diminum. Jadi memang tandanya mestinya tadi dok, dan sepertinya kalau ini mbak-mbak dan ibu-ibu ini sering dok pedikur manikur, jadi mesti akan tahu nih, waduh kuku saya kok dicat, jadi suka. Dok pernah manikur pedikur nggak dok? Itu apa itu? Ini maaf nih kalau orang-orang nih yang cowok-cowok gini biasanya sih mayoritas sih, nah, jadi mungkin ya maaf ya, kalau saya sih nggak kenal manikur pedikur diapain tuh. Jadi perawatan kuku, jadi biasanya sampai dengan pada massage dan sebagainya ini dok biasanya. Wah ini katanya Mas Risa juga di manikur pedikur kayaknya nih. Dengan Mas dengan dokter dia. Oh iya. Jadi itu ya si Gia Suraya tadi ya. Ini dari kita lagi ada kalau dari Facebook nanti. Terima kasih semua yang udah join ya, dan ini dari Mbak Winasri ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Dokter Eva dan yang cantik Wah. Dan Dokter Agus Joko nih. Kalau saya ganteng malah medeni nanti. Iya nih, Mbak Winasri ini salah Mbak Winasri, tapi memang ya cantik sih Dokter Eva, cuman nanti kalau Dokter Eva yang ganteng ruwet nanti Dokter Darmawan susah nih. Saya sering divisi Dokter Eva nih. Oh kalau mau di Flamboyan, oh ini udah ya 8. Sehat selalu dok, saya penyintas autoimun dengan lupus SLE ya, Sjogren, RA, HNP, spondylosis, colitis, IBD nih. Dok, kuku kaki mudah rapuh nih dok, kuku tangan juga ada di bagian bawah, awalnya agak menguning tapi lama-lama menghitam, terus rapuh dok. Setiap mau tumbuh selalu rapuh lagi, apa perlu diadakan pemeriksaan yang spesifik dok? Saya sekarang sering mengalami tremor berat, brain fog, mudah kelelahan tanpa aktivitas yang berat. Saya sudah rutin senam asma, tapi saya jarang keluar keringat, apa perlu diwaspadai dok? Tapi saya berat badan terus menurun dok. Nah ini kaki apa tadi apa yang kukunya tadi ya? Kukunya kalau muncul apa tumbuh terus rapuh ya? Rapuh. Ya ini luar biasa Mbak Wina. Selamat pagi Mbak Wina, semangat pagi. Beliau ini aktif sekali dok, jadi acara Spill the Tea untuk tiroid, wah beliau juga aktif bertanya. Wah ini memberikan apresiasi yang luar biasa. Memang harus bertanya nih Mbak Wina, karena dari beliau ini tentunya justru duta-duta yang penting dok, karena beliau yang merasakan sehingga beliau akan bisa memahami betul apa yang kita sampaikan mungkin berbeda pada orang yang tidak mengalami secara langsung. Betul sekali. Nah tadi Mbak Wina sehat selalu ya. Nah ini kebetulan Mbak Wina punya keluhan di kukunya pun juga gampang rapuh dan kuning. Jadi sebenarnya perawatan manikur pedikur itu nggak harus ke salon dok. Jadi kita sebenarnya bukan hanya penyintas autoimun ataupun hanya pada pasien diabetes saja, kita harus perawatan kuku dan tangan maupun kaki kita. Karena sebenarnya satu pencegahan yang
sering kita lakukan seawal mungkin dan sering kita lakukan ini salah satunya bisa mencegah terjadinya infeksi jamur. Sederhana kok dok sebenarnya. Lakukan pembersihan hanya dengan mungkin kan ada cairan-cairan disinfektan yang banyak dijual, Dettol atau apa, yang sifatnya disinfektan, mematikan kuman, kemudian dengan disikat, disabun, kemudian dipastikan juga memotong kuku tidak terlalu dalam, dan pastikan secara rutin melakukan pemotongan kuku. Jangan sampai kukunya panjang-panjang, kecuali yang memang memelihara kuku. Saya punya pasien kukunya panjang banget loh dok. Iya, jadi itu kalau saya tanya, buat apa Pak? Ya nanti kalau ada yang macam-macam sama saya bisa garuk dia pakai ini dok. Cuma serem juga ngelihatnya. Jadi kalau yang memang mau memperpanjang kuku, ya ini harus berarti punya usaha atau effort yang sangat besar untuk menjaga kuku yang panjang yang katanya dirawat dan dibuat indah ini jangan sampai menjadi pintu untuk masuknya infeksi, salah satunya jamur. Jadi harus ada konsekuensi, karena kalau punya kuku padahal aktivitas di luar juga banyak, potensi akan masuk kotoran dan sebagainya. Nah kalau sudah menguning Mbak Wina dan lama-lama juga menghitam, ini memang harus hati-hati. Berarti kemungkinan besar juga salah satunya infeksi jamur sudah ada. Jadi salah satunya bisa, jadi pada kondisi tertentu memang kuku yang sudah betul-betul terinfeksi berat ini harus kita angkat dok. Biasanya dengan bedah plastik atau bedah umum, kita minta untuk diekstraksi kukunya, kemudian kita betul-betul bagian bawahnya akan kita bersihkan dengan obat-obat topikal disinfektan maupun obat anti jamur. Jadi dioleskan sehingga kita harapkan nanti ini akan bisa tumbuh yang normal. Jadi memang begitu. Tapi kalau misalnya kok dok masih kenceng banget, ya jangan dipaksakan karena sakit sekali dok. Ini kan nomor 2 setelah gigi dok. Iya. Jadi kayaknya lagunya lebih baik sakit hati daripada sakit gigi itu kayaknya ya ada benarnya juga. Termasuk kuku, ini kalau kuku itu ada masalah, wah sakitnya luar biasa. Iya betul, sakit sekali. Jadi Mbak Wina bisa melakukan salah satunya tadi direndam dengan disinfektan, misalnya itu Dettol, disikat bagian pinggir-pinggirnya, kemudian kalau memang berat obat oral atau obat yang diminum plus topikalnya apakah sudah dilakukan pembersihannya dengan obat salep jamur, monggo nanti bisa konsul ke Dr. Agus Joko atau kami di Poliklinik Penyakit Dalam. Jadi itu ya Mbak Wina, jadi rapuhnya ini karena memang autoimun ini kan juga menyerang salah satunya di epitelisasi dari beberapa mukosa dan jaringan ya dok. Yang kadang-kadang ini menjadi problem yang memang banyak faktor dan itu memang harus kita hadapi dan bisa dicegah dengan tentunya salah satunya nutrisi makanan kita juga harus baik. Iya. Ini yang belum kayaknya ini nutrisi nih. Mbak Wina sih nutrisinya ditambah. Ini kan juga enggak pernah makan kali ya. Makan pun juga susah nih. Jadi nutrisi ya. Jadi nomor 1 nutrisi. Tadi sampaikan Dokter Eva. Nanti bagaimana cara nutrisi yang baik? Silakan konsultasi ke Dokter Eva ya. Nanti biar ada Dokter Amel dan Dokter Indra. Oh iya ada gizi klinis ya. Dokter gizi klinis. Ada nanti biar bagaimana cara makan yang baik. Tapi terkait juga nanti masalah lambungnya juga hati-hati ya. Boleh juga tanya bagaimana cara masaknya ke saya juga. Oh iya. Nanti kita bisa masak bareng. Dokter Eva itu pintar masak ini. Saya benar-benar masak ya. Dulu tapi saya enggak tahu, cuman dapat baunya doang nih. Iyalah, diceritain aja lah. Tahu ceritanya. Jadi gitu ya. Untuk Mbak Winarsi ya, jadi bahwasanya bisa juga masalah itu kebersihan ini pernah tanya dulu, pernah dicek juga TSH dan FT4 dok. Oh bagus ya, normal ya kan itu Mbak Winarsi ya? Nggak bisa berkeringat, kemudian lemas, ngantuk, jadi memang gejalanya itu bisa overlap tadi dok. Kadang-kadang antara tandanya hipotiroid dan hipertiroid terjadi. Dan mungkin bisa secara berkala 3 bulan sekali dicek aja Mbak Wina, nanti minta dipoli karena memang salah satunya butuh dipastikan secara hormonnya. Iya, ini saya kira sih mungkin normal ya, tapi yang membuat nggak normal ya lemes gini, kurang makan sama kurang minum. Kalau orang kurang makan kurang minum pasti lemes, berat badan turun, nggak mudah berkeringat. Yang mau dikeringatkan apa nggak ada minuman? Ada metabolisme. Dan nanti ini terkait juga masalah kuku tadi dok, ini dari Sela Arafah dulu nih dok, kalau infeksi jamur kuku dibiarkan bisa sembuh sendiri enggak nih pertanyaan ini? Iya, kayaknya ya mungkin jamurnya kita tulisin jamur dilarang masuk di kuku gitu, tapi kayaknya tetap aja masuk gitu ya. Dan kalau dibiarkan dia kan semakin merusak, nah itu kadang-kadang terus bisa juga awalnya mungkin satu kuku, nah lama-lama karena namanya kuku jari kita kan berdekatan ya dok ya, jadi bisa juga tuh melompat menyebabkan kuku satunya, atau kebetulan
sikat yang dipakai bersihkan itu dari satu yang sudah kena jamur dipakai pakai yang lainnya tanpa dibersihkan dulu ya. Tanpa dibersihkan dulu, jadi nggak steril juga. Steril itu kan dengan direbus lah air panas atau apa. Nah, sehingga potensi ini bisa berpindah juga dan menyebar. Dan kalau nggak disembuhkan, Mbak Sela, ya otomatis nanti potensi tadi kuku indahnya bisa hilang. Dan kalau harus diangkat, aduh itu membentuk kuku baru lagi itu bisa lama sekali ya. Tidak mudah. Kayaknya nggak ada yang Berbulan-bulan jual itu kuku ya. palsu ya, Dok? Nggak ada. Kalau gigi palsu itu kan ada. Kuku palsu Kuku nggak palsu cocok. susah sekali. Kuku palsu ada yang panjang sekalian tuh, jadi kayak macan. Jadi itu Mbak Sela Rahma, saya tambahkan bahwasanya salah satunya tadi sudah sampaikan di awal Dr. Eva, bahwasanya kita punya sistem imun ya, yang mana kekebalan itu akan ya mengeliminasi atau menghilangkan ya apapun yang masuk tubuh kita. Salah satunya ada jamur, ada bakteri, parasit dan sebagainya. Nah, normalnya memang bisa dihilangkan, tetapi ini pada kondisi-kondisi tertentu seperti misalnya yang sistem imun tubuh kita jelek. Tadi seperti di penyintas autoimun, terus kemudian di bagiannya Dr. Eva sakit diabetes mellitus atau sakit kencing manis, itu kan susah sekali. Jadi sistem imun tidak bekerja dengan baik, otomatis perlu dibantu juga ya. Jadi tidak bisa kita biarkan sembuh sendiri ya, nggak bisa dong ya. Jadi tetap kita bantu, mungkin tadi dengan apa tadi yang intervensi atau mekanis tadi dengan dipotong, diambil kalau perlu, plus nanti ditambahkan obat-obat juga ya. Jadi seperti itu. Jadi ini dari Mutia ini dulu saja. Mutia Santiana. Mutia Santiana. Siang dokter, dok maaf agak keluar topik ini. Dok, saya penderita DM. Nah, untuk selain waspada luka pada kaki, apakah kami juga berpotensi terkena jamur kuku ini? Nah, ini silakan tadi. Udah cerita deh, sudah cerita. Agak belok sedikit ya, Dok. Belok sedikit, kenapa ini pasien DM? Enggak apa-apa. Dok, tujuannya ke Jakarta, ini belok sedikit. Jadi nanti balik lagi. Ini ke Bogor dulu nih. Ke Bogor dulu ya, nggak apa-apa. Nanti jalan-jalan ke Bogor dulu. Jadi nggak apa-apa Mbak Mutia. Jadi memang tadi salah satunya kalau infeksi jamur pada kuku, tadi saya sudah sampaikan juga. Bukan hanya autoimun saja yang bisa menyebabkan infeksi jamur pada kuku. Jadi penyakit metabolik salah satunya adalah diabetes mellitus atau kencing manis, ini bisa menyebabkan kondisi yang imunitasnya sangat rendah sehingga menyebabkan infeksi jamur ini mudah sekali untuk datang, dan salah satunya adalah di kuku. Jadi tetap kami ada namanya perawatan kaki mandiri yang selalu kami ajarkan untuk pasien-pasien diabetes di poli kami. Jadi juga leaflet juga kami ada, salah satunya senam kaki diabetes bisa Anda buka Mbak Mutia untuk saudaranya atau siapapun yang sakit diabetes. Salah satunya adalah screening kaki. Jadi kaki itu memang kalau diabetes ini kami sampaikan bahwa mahkotanya bukan di atas, Dok. Mahkotanya itu ada di bawah atau kaki. Jadi mahkota diabetes adalah kaki. Karena banyak hal kalau diabetes ini. Kenapa kaki? Kok enggak kepala ya? Terus kalau diabetes emang jalannya pakai kepala terus kakinya di atas? Enggak juga sih, cuman sangat-sangat pentingnya kaki ini pada pasien diabetes yang harus kita screening, karena berhubungan tidak hanya infeksi, Dok. Karena diabetes itu gangguan pembuluh darahnya atau terjadi kerusakan, macet pembuluh darah itu paling pertama akan kena, salah satunya selain organ vital jantung adalah pembuluh darah kaki. Nah, ini makanya sering dirawat, sering dilihat, manikur pedikur mandiri, dan kemudian dilakukan senam kaki diabetes secara rutin. Ada, silakan di YouTube, Dok. Sudah banyak kami mengirim untuk gerakan-gerakannya, dan tetap harus waspadalah kalau kata Bang Nabi. Ketik Dr. Eva Nia. Oh enggak, senam kaki diabetes. Oh, senam kaki diabetes. Yeah. Saya kira ketik Dr. Eva Nia Muzila. Saya tidak akan memanjangkan, takut salah. Habis ini saya minta traktir. Karena salah menyebut nama saya beberapa Dok, kali. Ini emang waktunya ternyata terbatas ya. Jadi memang 1 jam ini sudah berlalu, dan ada satu lagi nih, kemudian terakhir ini yang lain mungkin ya. Dari Nur Hidayati nih, 7136. Dok mau tanya, kalau kuku bergaris dan kasar warna normal, kadang nyeri, itu kenapa ya, Dok? Kukunya bergaris dan kasar, tapi warnanya normal. Kadang nyeri, itu kenapa ya? Iya. Ini lebih banyak yang suka perkukuan ini, Dok. Sama judulnya kuku saya. Judulnya kuku. Ya, Mbak Nur Hidayati, jadi terima kasih pertanyaannya yang luar biasa nih ya. Jadi memang tadi saya sampaikan
derajat infeksi jamur ini pada kuku bisa ringan, sedang, dan berat. Jadi fase awal ini kalau melihat kukunya bergaris, kemudian kasar, tapi warnanya masih normal, kemudian kadang nyeri, berarti ini mungkin sudah ada fase awal infeksi. Tapi bisa jadi kombinasi loh dok, bukan hanya jamur saja, tetapi bakteri mungkin juga nimbrung di situ. Sehingga tentunya mungkin dipastikan dulu ya, nyerinya ini apakah ada tanda radang juga, bengkak, kemerahan di pinggir-pinggir kukunya. Berarti kemungkinan besar ini bisa kombinasi. Dan pengobatannya, perawatannya seperti yang tadi saya sampaikan, tetapi mungkin butuh obat-obatan yang spesifik, yang mungkin Anda bisa konsultasi ke dokter untuk terkait ini. Karena kemungkinan besar infeksi jamur, kemudian dia mengajak temannya yang lain, yaitu namanya bakteri. Jadi memang infeksi itu biasanya suka ngajak-ngajak juga. Jadi nggak hanya jamur tadi, tapi juga kadang-kadang ngajak bakteri atau parasit yang ikut nimbrung tadi, karena mungkin saking kompaknya ngajak kesehatan lah. Ya, terima kasih sekali Dr. Eva ya, dan juga Sobat Muardi penyintas autoimun sekalian. Kita memiliki grup komunitas autoimun ya. Bagi penyintas autoimun ya silahkan join di grup komunitas autoimun. Di nomor WhatsApp-nya adalah di 0852-8206-2239. Saya ulangi, di 0852-8206-2239, dan hasil rekaman live streaming pada pagi hari ini bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi. Dan kalau sudah dilihat diapakan, jangan lupa diapakan dokter? Jangan lupa untuk di like, follow, subscribe, dan share akun media sosial kita. Oke, jadi memang insya Allah share, karena boleh di-share, karena insya Allah di acara Sayang Kopi Hangat tidak ada hoax, karena kita menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Dan tidak terasa sudah 1 jam nih Dr. Eva. Mungkin untuk sebelum kita akhiri, Dr. Eva bisa menyampaikan nih sedikit pesan ini untuk Sobat Muardi dan penyintas autoimun terkait masalah infeksi jamur pada kuku dan penyakit Hashimoto ini. Silakan. Ya, terima kasih Dr. Agus Joko. Jadi memang dengan bicara begini kayaknya kita selalu diingatkan untuk selalu sehat ya dok, karena sehat itu mahal. Dan salah satunya kalau memang teman-teman atau Sobat Muardi ini masuk dalam penyintas autoimun, tentunya nggak boleh lupa untuk melakukan screening berbagai hal. Dan salah satu yang kita bicarakan ini tadi atau pagi ini tadi adalah salah satunya screening pada gangguan tiroid yang kita sebut sebagai tiroiditis Hashimoto, dengan gambarannya ternyata gejalanya juga. Tadi sudah saya sampaikan ya, tandanya tadi. Kemudian secara perubahan struktur yang bisa dilihat, deteksi secara mandiri, jadi nggak usah artinya repot-repot harus antri dulu sebelum kita deteksi mandiri. Deteksi dulu secara mandiri sendiri, kalau memang menelannya mengikuti gerakan menelan, berarti benjolannya ini adalah tiroid. Segera untuk konsultasi ke dokter. Tentunya ada lanjutan penunjang yang harus diperiksa untuk memastikan ini. Dan dipastikan kalau memang teman-teman penyintas autoimun ini ada Hashimoto, tidak boleh lupa bahwa pengobatan ini adalah harus dilakukan terus-menerus berdampingan dengan pengobatan autoimun yang menjadi primer penyebabnya. Dan nggak boleh disepelekan, karena tadi saya belum bicara bahwa ada kegawatannya dok. Oh iya. Jadi kegawatannya itu yang kita sebut sebagai coma mixed edema. Jadi Hashimoto ini kalau obatnya kan namanya levotiroxin, karena hormonnya rendah sehingga harus ditambah dari luar, yaitu obatnya namanya levotiroxin, yang itu diminumnya tidak boleh bersamaan dengan makan. Jadi harus 2 jam sebelum makan, karena kalau levotiroxin ini minum bersamaan makanan, ada interaksi makanan menyebabkan penyerapannya jadi sangat lambat dan tidak efektif. Sehingga itu, dan apakah harus jangka panjang? Ya prinsipnya harus di pengobatan ini harus terpantau secara rutin, dan pastikan ada satu kegawatan di mana namanya coma mixed edema yang harus diwaspadai dan tetap sehat, dan juga akhirnya kita tetap bisa produktif selalu bersama secangkir kopi hangat Dr. Agus Joko. Terima kasih sekali lagi ya Dr. Eva atas kehadirannya. Pokoknya ini tetap nanti kapan-kapan kita hadirkan, dan mohon maaf yang beberapa pertanyaan yang belum kita jawab karena waktunya ya. Kalau nanti kita bicara nanti sampai jam 2 belum selesai nih. Ya, Dr. Eva juga banyak kegiatan, kita juga banyak kegiatan, dan sekali lagi pokoknya terima kasih ya Dr. Eva ya atas kehadirannya, dan juga terima kasih untuk Sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian ya di acara Sayang Kopi Hangat di pagi hari ini. Dan ini memang ada hal yang baru, tadi sudah saya sampaikan di depan, bahwasanya nanti mulai sekarang nanti Sayang Kopi Hangat ada di setiap minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan ya, dan ini minggu pertama dan minggu ketiga. Kalau lupa enggak apa-apa, nanti bisa dilihat kembali di YouTube maupun Facebook Rumah Sakit Dr. Muardi ya.
Dan terima kasih sekali lagi, dan kita ucapkan sekali untuk yang acara pada pagi hari ini. Bertemu kembali dengan saya Dr. Agus Joko Susanto di acara Secangkir Kopi Hangat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.